Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Kita kembali pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada kompetensi dasar KD 3.5 dan 4.5, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft PowerPoint 2019. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam belajar untuk mempersiapkan pribadi yang unggul. Pada kesempatan hari ini, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai yaitu menentukan fitur yang digunakan pada perangkat lunak pembuatan slide. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, IPK-nya yaitu menggunakan fitur perangkat lunak pembuatan slide. Di sini kita masih menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yang kita pelajari pada hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan fitur yang digunakan pada perangkat lunak pembuatan slide Microsoft PowerPoint 2019 dengan santun, mandiri, dan percaya diri. Pada kompetensi keterampilan, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menggunakan fitur perangkat lunak pada Microsoft PowerPoint 2019 untuk pembuatan slide dengan mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itulah para siswa untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, baik dari kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Untuk memulai menjalankan Microsoft PowerPoint dalam pembuatan presentasi, kita menuju ke tombol start button yang ada di kiri bawah. Kemudian akan dimunculkan jendela start button. Kita gerakkan scroll ke bawah untuk mencari PowerPoint. Ini sudah ketemu ya. Ini kita klik. Kemudian akan ditampilkan beranda atau home dari Microsoft PowerPoint seperti ini tampilannya para siswa. Kita menuju ke blank presentation yang berwarna putih seperti ini. Kita klik 2 kali. Kemudian akan ditampilkan jendela kerja dari Microsoft PowerPoint 2019 atau yang kita kenal dengan slide. Nah, di sini sudah muncul slide pertama. Untuk pertama kali pembuatan presentasi para siswa, yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memilih desain template terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah membuat presentasi paparan, misalnya kita sudah bisa membuat 10 slide, kemudian kita baru menentukan template, maka materi-materi ataupun gambar yang sudah kita masukkan pada slide-slide nanti akan terjadi perubahan dan kita akan mengedit ulang. Nah, untuk itu kita perlu memilih desain template terlebih dahulu. Kita menuju ke menu desain. Kemudian di sini kita klik tombol drop down. Nanti akan ditampilkan template-template yang disiapkan oleh Microsoft PowerPoint. Nah, di sini misalnya kita pilih yang ini. Ya, seperti ini sudah tampil. Kemudian yang terpenting berikutnya sebelum membuat materi paparan, kita sudah menyiapkan gambar-gambar yang akan digunakan dalam menyusun materi paparan. Saya sudah menyiapkan seperti ini yang ada di folder PPT pada picture.
Baik para siswa, kita mulai untuk pembuatan presentasi. Yang pertama di sini pada slide 1 di lembar kerja slide di sini sudah ada kotak tulisan atau kita kenal dengan text box. Di sini untuk text box judul, jadi para siswa bisa mengklik text box tadi sehingga kursor yang kita perlukan sudah aktif berkedip-kedip seperti ini. Kita masukkan judul presentasi yang akan kita buat. Nah, contohnya seperti ini, komunikasi dalam jaringan. Kemudian di bagian bawah sini ada click to add subtitle. Nah, di sini adalah subjudul. Kita klik di sini. Ya, sehingga kursornya sudah aktif. Di sini kita masukkan seperti biasa. Penyusun. Ya, kita sudah selesai mengetikkan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mengedit tulisan ya. Nah, tulisan ini kita klik garis text box-nya, kita klik. Kemudian kita menuju ke home. Kita ke ribbon font. Nah, di sini kita bisa memilih font yang disediakan oleh Microsoft dengan mengklik tombol drop down di sini ya. Kemudian di sini banyak sekali font-font yang bisa kita pilih sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur besar kecilnya text box seperti ini. Kemudian bisa kita atur posisinya, tulisan ada di tengah, berarti kita klik center di sini ya. Kemudian untuk bagian bawah kita klik juga di text box-nya, kemudian akan muncul garis text box, kita klik text box. Kita atur fontnya. Kemudian besarnya kita atur di font size, kemudian kita pilih ukurannya. Nah, sini sudah kelihatan ya. Ukurannya 24 seperti ini, ukuran 18 seperti ini. Ya, font standarnya untuk presentasi adalah 20. Kita klik di sini sehingga nanti bisa terlihat di layar proyektor ya. Ini kita atur. Kemudian untuk titik ini kita bisa buat rata dengan klik pada titik, kemudian kita tekan tombol tab di keyboard. Nah, misalnya 2 kali. Kemudian di baris kedua kita klik. Kemudian kita tekan tab 1, 2. Kemudian baris ketiga klik. Sehingga kursornya sudah aktif di baris ketiga di dekat titik 2. Kita tekan tab yang ada di keyboard, tombol tab 1, 2. Nah, sehingga posisinya lurus dari baris pertama, kedua, dan 3. Lebih rapi seperti ini. Kemudian pada slide yang pertama ini, untuk menambahkan gambar, kita menuju ke tombol insert, picture, this device, kita klik. Kemudian gambarnya tadi ada di menu picture, kemudian di folder PPT, nah kita masukkan simbol SMK52. Penempatannya di sini. Ya, kemudian kita bisa atur di menu picture format, kemudian kita klik drop down. Nah, di sini banyak tampilan-tampilan sehingga gambar lebih bagus. Misalnya kita pilih yang ini.
maka akan tampil seperti ini ya. Untuk merubah yang lain, kita klik seperti ini ya. Ya, seperti ini. Silahkan nanti tinggal dipilih bentuk yang disukai seperti apa. Kemudian jika sudah, ini slide pertama sudah selesai. Untuk menambahkan slide baru, slide kedua, kita klik tombol New Slide. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Silahkan nanti memilih slide yang diinginkan. Di sini saya memilih slide yang ini. Di slide yang kedua ini saya akan memasukkan materi paparan yang akan saya buat ya. Yang pertama adalah pengertian. Kemudian di sini adalah uraiannya. Ya, misalnya seperti ini. Untuk pengertian dari komunikasi dalam jaringan, kita edit sekarang. Untuk bentuk tulisannya, klik di text box-nya. Di sini, kemudian akan aktif garis text box. Kita klik garis text box. Baru kita pilih home, menu home, kemudian ke font, jenis font ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ukurannya bisa kita perbesar dengan mengklik tombol ini, atau drop down dari font size, kita pilih ukurannya yang lebih besar. Kemudian warnanya bisa kita tentukan di sini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian bawah kita klik di text box, kemudian akan aktif garis text box-nya. Kita klik garis text box. Kemudian kita pilih font yang kita inginkan. Kemudian font size di sini minimal 20. Ya, kita bisa perbesar lagi 24. Ya, ini bisa kita atur lebarnya dengan mengklik node yang ada di kanan atau di bawah. Klik, kemudian kita drag mouse-nya ya, jangan dilepas. Kemudian untuk pengertian ini juga sama, kita klik node-nya, kemudian kita drag ke arah yang kita inginkan. Kemudian kalau ini ingin diletakkan di sini, kita klik drag, kemudian kita drop, kemudian cetak tengah. Ya, seperti ini untuk slide yang kedua. Berikutnya untuk menambahkan slide yang ketiga, kita menuju ke menu home, kemudian ke tombol new slide. Kemudian kita pilih tampilan slide yang kita inginkan, misalnya adalah seperti ini. Kemudian sudah tampil sini slide yang ketiga. Pada lembar kerja slide di sini kita masukkan judul ya. Jenis komunikasi dalam jaringan. Kemudian pada bagian bawah di sini ada text box, kita klik. Yang pertama yaitu
Ya, misalnya urainya seperti ini. Kemudian kita atur besar fontnya, bisa kita blok. Cara kedua, kemudian kita font size, kita klik aktifkan, drop downnya kita pilih fontnya misalnya 28. Kemudian yang atas judulnya kita blok, fontnya kita ganti, size-nya kita berbesar, dengan ini juga bisa, kita klik. Kemudian warnanya kita ganti yang lain. Kemudian text box-nya kita atur. Ya, seperti ini. Kemudian pada text box yang di bawahnya kita edit. Oke, sudah bagus. Kemudian kita memasukkan gambar ke slide yang ketiga. Kita menuju ke menu insert, kemudian picture, kita klik. Kemudian ke tombol this device, yang ini kita klik lagi. Kemudian akan muncul di sini kotak dialog untuk menambahkan picture. Kita menuju ke folder picture, kemudian ke folder PPT. Kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan, klik, kemudian klik tombol insert, sehingga gambar yang kita inginkan sudah muncul di slide yang ketiga. Kita bisa menempatkan posisi gambarnya dengan klik drag and drop. Metodenya itu diklik, kemudian digerakkan mouse-nya ke posisi yang diinginkan, kemudian baru dilepas. Ya, seperti ini. Kemudian untuk ukurannya bisa kita berbesar berkecil dengan mengklik node yang ada di pojok. Di sini saya pojok bawah kanan. Kemudian di drag mouse-nya keluar sehingga ukurannya lebih besar. Ya, ini untuk gambar pertama. Untuk gambar yang kedua kita menuju ke insert lagi, picture, this device. Kemudian kita cari gambar yang kedua, insert. Sudah masuk, kita klik drag and drop, kita posisikan gambarnya. Ya, seperti ini. Kemudian gambar yang ketiga ke insert, picture, this device kembali. Pilih gambarnya, kemudian klik insert. Sudah muncul, kita atur posisinya. Ya, yang perlu para siswa pahami untuk memperbesar dan memperkecil gambar, klik gambar, kemudian menuju ke node yang ada di pojok. Di sini contohnya ada di pojok kanan atas. Kalau kita drag keluar maka gambarnya akan lebih besar, ya. Kemudian kalau kita klik drag ke arah dalam maka gambarnya akan kecil. Jadi untuk memperbesar memperkecil adalah node yang ada di pojok, ya. Kemudian untuk slide yang keempat kita menuju ke home, kemudian new slide, kemudian kita pilih lagi slide yang kita inginkan. Judulnya sudah kita buat, kemudian keterangannya di bagian bawah text box ya kita klik.
kursornya sudah aktif. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ya, pengertiannya ini. Kemudian kita atur text boxnya, kita perkecil. Kemudian kita blok tulisannya, kita ganti fontnya sehingga lebih jelas tampilannya. Kemudian fontnya kita tambahkan 24 misalnya. Text boxnya kita perbesar. Ya, seperti ini. Untuk judulnya kita cetak tengah. Kemudian warnanya bisa kita ganti yang lain. Ya, seperti ini. Fontnya kita tambahkan dengan mengklik yang ini juga bisa. Tebalkan. Ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya untuk menambahkan gambar, kita menuju ke Insert, Picture, This Device. Kita ambil gambar untuk komunikasi asinkron. Yang pertama adalah ini, ukurannya terlalu besar ya. Kita klik pojok yang ini, node-nya, kemudian kita drag perkecil. Ya, kita tempatkan di sini. Kemudian gambar yang kedua, juga besar, kita perkecil dengan klik node yang ada di pojok, kita geser ke dalam sehingga ukurannya lebih kecil. Oke, tambahkan lagi Insert, Picture, This Device. Kemudian gambar yang ketiga. Sudah ada di sini. Ya, ini untuk slide yang keempat sudah selesai. Kemudian untuk menambahkan slide berikutnya, kita menuju ke Home, kemudian ke New Slide lagi, kemudian kita menuju ke Section Header. Ya, ini untuk akhiran. Kita menuju ke sini. Ya, misalnya seperti ini. Yang ini kita hapus saja. Klik. Kemudian tekan tombol delete yang ada di tombol keyboard. Kemudian untuk menambahkan gambar, yang ini gambarnya insert. Kita perbesar. Ya. Demikian untuk pembuatan slide presentasi sebanyak 5 slide. Kemudian untuk mengatur transisi kita menuju ke slide pertama, kemudian kita menuju ke menu transition. Kemudian kita klik tombol drop down di sini. Kita bisa mengatur tampilan transisi, misalnya kita ambil yang ini. Ya, seperti itu ya, misalnya. Kemudian kita klik yang kedua. Slide yang kedua, kita pilih lagi transisinya. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian slide yang ketiga, kita klik. Pilih lagi transisinya. Kemudian yang keempat, slide yang keempat, kita ke transition. Kemudian drop down, kita pilih. Ya, kemudian yang terakhir untuk slide yang kelima.
sudah selesai semua untuk pengaturan transisi dari slide pertama sampai slide yang kelima. Setelah selesai men-setting tampilan transisi masing-masing slide dari slide 1 sampai dengan slide 5, kita coba lihat tampilannya. Kita klik slide pertama, di sini sudah tampil, kemudian ke menu slideshow, kemudian ke tombol from beginning, kita klik. Ya, ini tampilannya seperti ini, slide pertama. Kita klik lagi, tampilan slide kedua. Kita klik lagi slide yang ketiga, slide yang keempat, slide yang kelima. Ya, transisinya sudah aktif di semua slide ya. Demikian para siswa untuk membuat slide presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pembuatan materinya adalah materi-materi yang secara umum dan secara detailnya nanti kita jelaskan secara panjang lebar menggunakan verbal ya. Jadi ditampilkan di slide presentasi adalah judul materi dan materi secara garis besarnya saja. Untuk berikutnya kita simpan hasil pekerjaan kita dengan mengklik menu file, kemudian save as, kemudian this PC, kita menuju ke folder misalnya di sini di dokumen, kemudian nama filenya komunikasi dalam jaringan. Untuk tipe filenya kita klik di sini. Sini banyak sekali file tipe-tipe dari PowerPoint 2019 ya. Untuk tipe filenya adalah yang ini, PowerPoint Presentation. Kemudian juga nanti para siswa bisa menyimpan dalam bentuk PDF atau juga dalam bentuk video. Oke, kita simpan dalam bentuk PPT ya, PowerPoint Presentation, kita pilih. Kemudian klik tombol save. Sehingga nama filenya sudah ada di bagian atas ini. Ya, identitas filenya sudah ada. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan ini, kita klik tombol close sini, tanda silang. Kemudian kalau ingin mengecek kembali tampilannya, kita aktifkan file explorer-nya, kita menuju ke dokumen. Nama filenya tadi adalah komunikasi dalam jaringan ya. Nah, ini dia nih. Kita coba buka, klik kanan, open. Ya, tampil file yang tadi kita buat. Demikian para siswa untuk pembuatan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.